Untuk promo bulan Desember kita ada promo Divest. Itu ada undian 1 unit Rocky, 16 sepeda motor. Terus juga kita ada hadiah langsung berupa elektronik. Untuk kredit kita bisa DP dengan 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dibras, channel yang menulis info-info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Daihatsu, tepatnya kembali kita di Astra Daihatsu Radio Dalam. Dan pada video kali ini juga kita didampingi sama salah satu sales marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Oke, silakan diperkenalkan diri, Mas. Terima kasih Mas Pras. Perkenalkan sahabat, saya Ivan dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Untuk Bapak Ibu yang mencari Daihatsu, bisa hubungi Ivan di nomor 0813 8092 8037. Bapak dan Ibu yang ingin bertemu Ivan di showroom bisa datang langsung ke showroom Astra Daihatsu Radio Dalam, bertepatan di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20 Gandaria, Jakarta Selatan. Dengan Mas Ivan, salah satu sales marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, mumpung masih ada Mas Ivan nih dari Astra Daihatsu, kita langsung tanyain ya, ada promo apa nih Mas Ivan? Untuk promo bulan Desember kita ada promo Divest. Itu ada undian 1 unit Rocky, 16 sepeda motor. Terus juga kita ada hadiah langsung berupa elektronik, serta ada cashback senilai 2 juta rupiah untuk pembelian kredit. Selain itu kita juga ada cashback senilai 5 juta rupiah untuk teman-teman semua yang mau trade-in dari mobil lama ke mobil barunya di Astra Daihatsu Radio Dalam. Kita ada promo cashback 5 juta rupiah. Untuk kredit kita bisa DP dengan 5 juta rupiah. Oh my god! Wow! Terus kalau kredit dapat tambahan cashback lagi 2 juta. Dapat tambahan cashback. Kalau trade-in lagi dapat tambahan 5 juta gitu ya. Ya, betul. Jadi plus-plusnya banyak banget ya. Betul. Termasuk kalau beruntung bisa memenangkan 1 unit Daihatsu Rocky dan juga 16 sepeda motor ya. Betul. Dan selain itu juga masih ada hadiah langsung berupa elektronik. Tinggal pilih aja ya. Ya, betul. Ini luar biasa sekali teman-teman, mumpung masih ada promonya. Jadi teman-teman langsung hubungin Mas Ivan, nomornya ada di bawah. Oke. Dan pada video kali ini kita juga tentunya akan membongkar unit yang ngejreng di samping kita ini ya, warna kuning. Nah, ini adalah Daihatsu Rocky 1,2 X Improvement 2022. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan Daihatsu Rocky tipe ini adalah tipe terlarisnya. Kurang lebih seperti apa fitur-fitur dan juga speknya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Oke, langsung aja kita mulai bongkar. Seperti biasa kita awali dari eksterior depannya terlebih dahulu. Kita lihat di bawah kaca, tentunya standar ya, ada 2 buah wiper kanan kiri. Kemudian pada kap mesinnya ini juga ada garis lekukan, jadi tampak berotot. Lalu kita lihat di tengah ini ada logo Daihatsu berwarna krom ya. Dan untuk grill ornamennya, dia modelnya horizontal, ada 5 garis yang di finishing warna black glossy. Lalu kita lihat dari lampunya, di sini ada aksen atau ornamen warna krom ya di sisi atasnya, sehingga tampak kayak ada alisnya. Dan untuk lampu utamanya sudah LED, lampu senjanya juga sudah LED, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED di sisi dalam ya. Lalu kita lihat di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp dengan bolam halogen ya, dengan cover ornamen berwarna black dove. Kemudian kita lihat pada bumper bawahnya, ini dia di finishing warna black dove. Kemudian di tengahnya masih ada rongga terbuka ya, yang di finishing juga dengan warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu Rocky 1,2 tipe X Improvement 2022. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Daihatsu Rocky 1,2 X yang Improvement 2022 ini,
Dia dilengkapi dengan mesin 1200 cc 3 silinder dengan teknologi dual VVT-i, di mana dengan mesin ini Daihatsu Rocky tipe X ini memiliki tenaga sebesar 88.4 PS pada 6000 rpm, dan kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam yang dapat menahan panas saat mesinnya diaktifkan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Untuk Daihatsu Rocky 1,2X ini dia dilengkapi dengan velg R16, warnanya full black ya untuk improvement yang 2022 ini, dengan profil ban 205/65. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC dan juga Hill Start Assist. Kemudian di atas rodanya juga dilengkapi dengan over fender berwarna black dove ya, dan untuk over fendernya ini seolah menyambung sampai di body kit bawahnya yang menyambung lagi hingga di roda bagian belakangnya. Kemudian untuk spionnya, untuk yang improvement yang tipe X 1,2 ini di finishing warna black glossy ya, ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik dan dapat dilipat otomatis. Lalu di atas sini pada kacanya juga dilengkapi dengan talang air ya, dan di belakangnya ada logo Rocky pada talang airnya. Kemudian kita lihat untuk handle pintunya ini sudah model tarik sewarna body ya, dan juga sudah ada akses smart entry-nya. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik sewarna body, dan kita lihat untuk roda bagian belakangnya ini tidak ada perbedaan dengan depannya ya, baik ukuran velg dan juga modelnya. Tapi untuk yang roda belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu Rocky 1,2X Improvement 2022. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas di sini sudah dilengkapi dengan shark fin antena ya. Jadi antenanya sudah modern seperti ini, model shark fin. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan roof spoiler ya, sewarna body. Di tengahnya ada stop lamp dan kanan kirinya dia di finishing warna black dove. Lalu untuk kacanya, untuk Rocky tipe X 1,2 ini dia masih menggunakan kaca standar ya, belum yang defogger. Di tengahnya sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengah di sini ada list back door ya, berwarna black glossy dengan logo Daihatsu berwarna chrome di tengahnya. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya, untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED ya. Untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya masih bolam halogen. Kemudian di bawah lampu sebelah kanan di sini ada emblem Rocky ya, berwarna chrome, dan di sebelah kiri ada emblem X Dual VVT-i CVT yang menandakan Daihatsu Rocky tipe X Dual VVT-i dengan transmisi CVT. Kemudian di tengah ini dia ada 2 titik parkir sensor ya pada bempernya untuk menambah keamanan lagi saat kita mundur, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi selain ada 2 titik sensor, juga ditambah kamera, jadi kita bisa melihat objek-objek yang ada di belakang kendaraan. Lalu pada bempernya kanan kiri ini dia ada ornamen berwarna black dove ya, dengan motif yang cukup sporty, dan di bawahnya sudah ada 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Lalu pada bemper bawahnya ini full dari kanan ke kiri di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu Rocky tipe 1,2X Improvement 2022. Untuk kuncinya dia sudah keyless atau smart key ya, walaupun tipe 1.2, dan kita lihat di sini ada logo Daihatsu. Ini adalah tombol locknya. Saat kita pencet atau kita lock ya, spionnya ikut terlipat dan juga nyala lampu sen ya. Saat kita unlock, spionnya juga ikut membuka. Karena ini sudah keyless atau smart key, jadi untuk membuka pintu-pintunya sebenarnya kita nggak perlu keluarin kunci atau remote ya. Cukup kantongin atau bawa di tas lalu mendekat. Kemudian di sini ada 2 garis ya, kita scan aja. Kita sudah bisa mengunci, ataupun kalau kita ingin masuk kita juga bisa membuka ya. Oke, ini kita sudah buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya kita lihat di sini bahannya full bahan hard plastik ya, di finishing warna black. Kemudian pada armrestnya juga di finishing warna black dengan bahan hard plastik tanpa lapisan soft touch. Lalu di sini dia ada tempat penyimpanan terbuka kecil, ada tombol power window-nya ya. Kemudian di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca spion untuk melipat dan juga untuk mengatur kaca-kacanya. Lalu di sini juga ada pegangan tangan yang sudah dilapis warna silver ya, dengan motif
aksen warna merah di belakangnya, jadi tampak elegan dan sporty. Dan untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome juga ya. Lalu di pojokan sini dia juga ada tweeter atau speaker tambahan kecil ya untuk di bagian pojoknya ini. Lalu kita lihat di bagian bawah juga ada satu buah speaker yang utamanya. Lalu ada 2 buah cup holder dan 1 door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya ini juga sama ya, bahan hard plastik juga, di finishing warna black dari kanan ke kiri. Lalu kita lihat untuk kisi-kisi AC sebelah kanannya, ini dia modelnya seperti ini, sudah ada aksen warna silver dan ada list berwarna merah ya, jadi tampak elegan dan sporty. Lalu di bawahnya di sini ada 1 buah cup holder ya yang tertutup, bisa ditarik seperti ini atau disimpan seperti ini, cukup praktis. Dan di sini ada tombol VSC ya. Lalu di bawah sini ada slot untuk membuka kap mesinnya, dan di bawahnya ada gas dan rem saja ya, karena kebetulan yang kita bongkar kali ini adalah yang tipe Matic. Dan untuk bahan joknya kita lihat di sini full bahan fabric atau kain ya, berwarna hitam dengan motif-motif di tengahnya, dan ada list warna merah di samping-sampingnya ya, jadi tampak sporty atau tampak racing. Lalu untuk sandarannya, pengaturannya dia masih manual, tidak ada pengaturan ketinggian jok ya, jadi joknya nggak bisa diatur ketinggiannya. Dan untuk pengaturan maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya. Di kanan kirinya ada ornamen warna silver, begitu pula di bawahnya juga ada ornamen warna silver. Di tengahnya dia ada logo Daihatsu berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Di sebelah kanan ini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audionya ya. Untuk mengangkat telepon juga dari sini, dan di bawahnya ada tombol untuk power mode ya, untuk mode berkendaranya. Lalu di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, dan di bawahnya ada untuk pengaturan volume dari audionya. Lalu untuk setirnya ini dia bisa diatur ya, bisa naik turun seperti ini, tapi dia belum bisa maju mundur, jadi baru tilt belum teleskopik. Lalu di sebelah kanan, di belakang setir dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di sebelah kiri dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Kita nyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin karena sudah smart engine ya, jadi kita tinggal injek rem lalu tekan tombol smart engine-nya. Dan saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya atau kombinasi meternya ini dia full animasi ya, seperti ini. Jadi sudah nggak model yang manual kayak jarum jam lagi. Tampilannya juga full digital ya. Dan di sini sangat informatif sekali. Seperti ini dia ada animasi mobil yang menandakan bensinnya harus diisi, serta ada pintu yang terbuka ya. Di sini bagian bagasi. Kemudian ada indikator lagi di sebelah kanan untuk rem tangannya ya. Lalu di bawahnya itu untuk RPM-nya, modelnya seperti itu, dan di kanan dia untuk kilometer atau kecepatannya ya. Kemudian di sini dia ada suhu luar juga dan ada pilihan auto trip. Dan untuk animasinya ini juga bisa dirubah-rubah ya. Kita rubah di sini ke pengaturan ya atau setting. Kemudian ini untuk mengatur brightness-nya, ada pengaturan jam dan tanggal, dan ada di sini ini untuk merubah nih ya. Jadi displaynya seperti ini. Bisa dirubah kayak gini ya untuk nomor 2-nya, lalu seperti ini, kemudian keempatnya seperti ini. Jadi dia bisa dirubah dengan 4 tampilan. Jadi kalau kita udah bosan tinggal ganti-ganti aja ya, ada 4 pilihan gitu. Jadi sudah cukup modern dan sudah cukup atraktif juga ya, karena sudah full animasi. Kita ke tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, modelnya juga floating, dan di sini ada tulisan Rocky untuk openingnya ya saat mesinnya dinyalakan. Lalu kita lihat untuk menu-menu di dalamnya. Nah ini lengkap sekali ya, walaupun bukan tipe tertingginya 1200X, tapi untuk fitur-fiturnya dia cukup lengkap nih. Ada radio, kemudian ada media ya, media ini untuk koneksi ke USB, kemudian ada telepon, dan sudah ada Android Auto dan juga Apple CarPlay ya. Kemudian ada menu setting. Jadi walaupun bukan tipe tertinggi, sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian kalau kita rubah ke mundur ya transmisinya, ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang, jadi bisa menampilkan tangkapan dari kamera belakangnya juga. Jadi lumayan lengkap ya untuk sekelas Rocky yang tipe X gitu. Kemudian di bawahnya ini dia ada kisi-kisi AC utamanya ya, ada 2 blower dan ada ornamen warna silver sehingga tampak elegan, dan di tengahnya dilengkapi dengan tombol untuk lampu hazardnya. Lalu di bawah ini untuk tampilan dari pengaturan AC-nya dia sudah digital ya. Di sini untuk menyalakan blowernya, kemudian di sini off-nya ya. Lalu ada untuk pengaturan rotasi udaranya, ada pilihan max cool, kemudian tombol AC, dan untuk mengatur temperaturnya.
Dan secara keseluruhan sudah digital, tapi dia belum ada untuk pengaturan arah semburannya ya, yang bisa dibagi antara badan ke kaki. Jadi hanya semburannya ke atas badan aja. Kemudian di kanan ini adalah tombol untuk menyalakan mesinnya ya, yang sudah smart button, tombolnya di sebelah kiri sini. Dan secara keseluruhan untuk tampilan center clusternya ini kita lihat, di sini dashboardnya itu agak miring atau serong ke arah driver semuanya ya. Jadi modelnya itu sangat ergonomis, supaya driver itu lebih gampang untuk menjangkau hingga ke titik paling kiri sekaligus gitu. Di bawah sini dia ada port USB ya. Jadi kalau mau ngecas ataupun mau koneksi ke audio, tinggal colok di sini dengan kabel data saja. Kemudian di sini juga ada power outlet ya, 12 volt. Jadi kalau mau ngecas ini tinggal tambah alat colok lagi di sini. Oke, modelnya yang bulat seperti ini. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, untuk menyimpan handphone juga bisa nih di sini. Untuk tuas transmisinya dia modelnya seperti ini ya, cukup unik, dia simple, kemudian ada lingkaran berwarna krom dan di bawahnya sudah dilapis kulit ya. Lalu di area transmisinya ini dia sudah dilapis karbon di sekitarnya, dan kanan kirinya sudah dilapis ornamen warna silver ya, jadi di bagian transmisinya juga tampak elegan. Lalu untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, kemudian ada drive dan ada sport juga ya, jadi kalau kita pengen berkendara layaknya mobil manual juga bisa nih dengan mode sport atau manual ini. Lalu kita lihat untuk rem tangannya ini masih model tarik ya, dan untuk tombolnya sudah di finishing warna chrome. Di bawah ini ada tempat penyimpanan kecil nih, terbuka, dan kita lihat di sini juga dilengkapi dengan konsol box ya, tapi dia belum dilapis kulit untuk tutupnya. Dan saat kita buka konsol boxnya ini dia nggak terlalu luas karena dia modelnya nggak persegi, tapi dia agak ada belokan gitu ya, tapi modelnya agak panjang dan dia agak dalam gitu. Kita tutup. Kemudian di depan sini juga ada laci utama yang cukup besar ya, untuk penyimpanan buku servis, buku manual, serta untuk menyimpan barang-barang lain juga masih muat karena ini cukup besar. Lalu kita tutup. Di atas sini dia bahannya hard plastik ya, untuk dashboardnya ini sudah dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan di bagian sini. Untuk kisi-kisi AC sebelah kirinya dia juga sudah ada ornamen warna chrome dan ada list warna merah juga ya, jadi tampak elegan dan sporty. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya untuk cup holder di sini. Ini cukup praktis ya karena bisa disimpan kayak gini. Dan di pojok sana juga lengkap sudah ada tweeter atau speaker tambahan. Di atas sini juga dilengkapi dengan sun visor ya, untuk penumpang depannya lengkap dengan kaca tapi tidak ada lampu. Dan di kiri juga ada pegangan tangan nih untuk penumpang depannya, bisa dilipat juga. Dan kita lihat untuk lampu kabinnya ini dia masih warna kuning ya. Dan dia lengkap dengan pilihan untuk terkoneksi dengan pintu. Jadi kalau ada pintu yang terbuka, kalau kita setting di door ini, maka dia lampu-lampunya akan nyala seperti ini. Kecuali kalau pintunya sudah ditutup rapat semuanya, dia akan mati otomatis. Ini bisa menjadi warning atau peringatan kita kalau ada pintu-pintu yang masih kurang rapat. Jadi dia akan nyala otomatis supaya kita nggak langsung jalan, tapi tutup dulu semua pintu-pintu hingga rapat. Kemudian di sini ada indikator untuk pemakaian seatbelt ya, untuk semua penumpangnya. Dan kita lihat untuk spionnya dia masih standar atau manual seperti ini. Dan di bagian kanan juga dilengkapi dengan sun visor untuk pengemudi, lengkap dengan kaca tanpa lampu juga. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian ya di bagian pengemudi, dan penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada headrest kanan kiri, dan untuk headrestnya juga sudah bisa dibongkar pasang ya. Dan untuk bahan joknya kita lihat lagi, di sini bahannya fabric warna hitam, di tengahnya motif-motif dan ada list berwarna merah ya, sehingga tampak racing atau tampak sporty. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil ya, bisa untuk menyimpan handphone. Dan di bawah ini dia ada 1 set karpet alas dan ada 1 buah apar. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Kita buka. Di sini untuk door trimnya tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Jadi didominasi warna full black dengan bahan hard plastik juga. Begitu pula dengan armrestnya juga bahan hard plastik. Ada tempat penyimpanan kecil juga di sini. Lalu ada tombol untuk power window-nya, dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Di bawah ada 1 buah cup holder aja ya tanpa door pocket, dan ada 1 buah speaker untuk pintunya ini. Kita masuk ke dalam. Nah, ini kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu Rocky yang tipe X ya, 1200 cc ya. Secara ruang kabin dengan tipe yang lain tentunya tidak ada perbedaan ya, dan ini juga lumayan untuk bagian kaki saya dengan depannya ini juga masih jauh ya.
Dan untuk bagian headroomnya dengan tinggi saya 167, ini masih ada jarak 5 lebih juga nih, hampir 8 jari lagi. Lalu di atas ini juga sudah dilengkapi dengan pegangan tangan ya yang bisa dilipat. Dan di sini juga ada lampu kabin belakang ya, dia masih warna kuning juga. Lalu kita lihat untuk seat belt-nya, untuk di baris keduanya, ini 3 titik penguncian ya, yang di sebelah kanan, kemudian tengahnya juga 3 titik penguncian, sebelah kiri juga 3 titik penguncian. Jadi semua seat belt-nya sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas ini juga sudah dilengkapi dengan headrest ya, ada 3 headrest. Jadi penumpang tengahnya juga ada headrest. Lalu kalau sandarannya ini agak terlalu dekat gitu ya, ini masih bisa dimiringin dikit lagi nih. Jadi bisa lebih rebah lagi dikit. Nah ini lebih nyaman ya kalau lebih miring begini. Kemudian kita lihat pada joknya ini bahannya tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Bahan fabric berwarna hitam dengan motif di tengahnya. Lalu di belakang jok dari penumpang depannya ini dia ada saku atau kantong di sini. Tapi untuk di belakang pengemudinya dia nggak ada kantong ya, jadi kantongnya hanya di sebelah kiri aja. Kemudian di sini dia nggak ada tombol apapun lagi ya, dan power outlet juga nggak ada, jadi kosong seperti ini. Dan di bawah hanya ada 1 set karpet alas. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi bisa angkat langsung dari sini ya. Nah ini sudah terbuka, dan untuk bagasinya lumayan ya, karena dia termasuk low SUV yang modelnya juga compact gitu. Jadi bagasinya cukup lega karena hanya 2 baris. Dan kita lihat di sini untuk bagasinya ini di bawah karpet ini dia ada ban cadangan ya, tapi untuk ban cadangannya masih standar. Dan di sini juga mendapatkan cargo net ya. Jadi kalau beli Rocky dapat cargo net free seperti ini. Dan untuk bagasinya ini kita bisa pilih juga ya untuk rata dengan lantai seperti ini, atau kalau misalkan kita perlu yang bagasi yang lebih tinggi, ini bisa kita lepas dan kita masukkan ke bawah seperti ini ya. Jadi ini lebih masuk ke dalam lagi sehingga bagasinya lebih tinggi. Selain itu kanan kiri atau 4 sisi ya, dia semuanya ada pengait dari besi ya atau baja, sehingga kalau perlu ngikat-ngikat barang enak banget nih, tinggal ikat aja di pojok-pojokan sini. Kemudian di sebelah kiri sini dia juga ada lampu bagasi, dan di bawahnya sini dia ada tempat penyimpanan ya. Tapi ini ukurannya kecil, kalau untuk menyimpan dongkrak sama toolkit kayaknya kurang muat ya, makanya toolkit dan dongkraknya nggak disimpan di sini nih. Oke, kita tutup. Kemudian untuk jok baris keduanya ini kalau kita perlu bagasi yang lebih luas juga bisa dilipat ya. Melipatnya cukup sekali seperti ini ya, sebelah sini juga bisa. Jadi dia melipatnya 40-60 ya, seperti ini. Dan kita coba ya kalau kita naikin lagi penutupnya ini. Nah ini juga dia rata dengan lantai ya, jadi bisa diatur ketinggian bagasinya sehingga bisa rata dengan lantai saat melipat joknya. Cukup seperti ini aja untuk bagasi dari Daihatsu Rocky 1,2 X Improvement 2022. Nah, tadi kita sudah membongkar Daihatsu New Rocky 1,2 X Improvement 2022. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu Rocky ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin Mas Irfan, nomornya ada di bawah. Dan jika Bapak Ibu ingin tahu harga lengkap Daihatsu di bulan ini serta info promo dari Mas Irfan, silakan cek di kolom deskripsi karena sudah saya lampirkan harga lengkap berikut informasi promo dari Mas Irfan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Ivan. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.